Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku, sebelum ke pembelajaran, Ustadzah ingin mengecek dulu. Suara Ustadzah sudah terdengar? Sudah Terdengar, Ustazah. Sudah. Oke, kemudian untuk selanjutnya silakan untuk dimatikan audionya. Nanti ketika diskusi boleh dibuka ya. Oke, baiklah kalau begitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat kesehatan. Kita dapat kembali melaksanakan Jum, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentunya kita harus menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur ya. Apa bentuk dari kita bersyukur kepada Allah? Yaitu selalu berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua selalu berupaya menyemangati diri untuk mengikuti sunnah-sunnahnya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah Ustadzah cek, alhamdulillah kehadirannya sudah banyak ya. Dan jangan lupa untuk mengisi di link absen yang sudah di-share. Kemudian silakan untuk bersikap duduk siap, tidak ada aktivitas lain untuk fokus menyimak pembelajaran hari ini ya, kita belajar bersama-sama. Sebelum ke materi, Ustadzah ingin menyapa dulu teman-teman semua, mengingatkan kembali materi sebelumnya kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Pertemuan pertama kemarin di bab ini kita belajar apa? Iman kepada Allah. Sudah. Meyakini. Ada yang mau menambahkan? Meyakini apa? Iman kepada Allah. Artinya Meyakini, Yakin. Percaya dan yakin bahwa yakinnya. ya, terus bahwa saya percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Oke, 100. Terima kasih ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada ya. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Oke, di pertemuan kedua kita akan melanjutkan yaitu tentang Asmaul Husna ya. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Kebaca nggak? Kebaca Ustaz. Ada Ustazah terbaca. Ada, oke. Oke anak-anakku, kita akan belajar Asmaul Husna. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu makna dari Asmaul Husna atau ada yang mau bercerita yang berhubungan dengan Asmaul Husna? Ada yang mau bercerita? Kalau tidak ada, Ustadzah bercerita sedikit ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Di kampung Ustadzah itu ada seorang yang sangat kaya raya awal mulanya. Kemudian dia diuji oleh Allah, usahanya bangkrut ya. Ketika dalam kondisi usahanya bangkrut, dia senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Senantiasa yakin bahwa ujian itu dari Allah dan Allah pula yang akan memberikan jalan atas ujian itu ya. Selalu dekat dengan Allah ya. Kemudian tak lama Allah memberikan sebuah keajaiban ya. Datanglah seorang yang sangat baik, seorang yang sangat dermawan, memberikan bantuan dana untuk modal usahanya. Begitu sangat bersyukurnya ya, orang tersebut begitu sangat bersyukurnya
dan pada akhirnya dia mengembangkan usahanya dengan sebaik-baiknya, sehingga berkembanglah lagi usahanya, ya, sukses lagi, ya. Dan alhamdulillah dalam kondisi sukses dia tetap menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang senantiasa bersyukur, ya, menjaga ketaatannya kepada Allah, ya. Itu imroh yang bisa kita ambil di situ adalah kita harus senantiasa dekat dengan Allah. Kita harus senantiasa memohon hanya kepada Allah, ya. Salah satunya untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah yaitu mempelajari Asmaul Husna, ya, yaitu nama-nama baik bagi Allah. Sekilas cerita tentang inspirasi, motivasi untuk kita semua bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap menjadi hamba Allah yang taat, ya, meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah yang terbaik dari Allah, ya. Walaupun kita menganggapnya sesuatu yang sangat pahit sekalipun, ya. Walaupun sesuatu yang sangat menyakitkan gitu, ya. Walaupun ketika kita diuji ujian yang sangat hebat gitu, yang sangat berat gitu, ya. Tetap harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Tetap harus disyukuri, tetap harus bersabar, karena di samping itu Allah akan memberikan sebuah keajaiban, ya, seperti halnya cerita yang tadi Ustazah ceritakan, ya. Insya Allah Allah akan memberikan jalan, ya. Tentang pengertian Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna artinya secara bahasa adalah, ada waktu boleh dibaca secara bahasa dan istilahnya. Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah adalah nama-nama yang baik bagi indah yang hanya dimiliki Allah sebaik bukti keagungannya. Oke, ya. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah, yang baik, yang Allah miliki, ya. Hanya oleh Allah. Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Ayo kita berlomba-lomba menghafal Asmaul Husna. Ya, masuk surga, ya. 9D. Tapi Wahyu 9C. Ya, sudah. Oke, dibacakan Wahyu dalil tentang Asmaul Husna. Yang artinya aja. Boleh artinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Tentang Asmaul Husna yaitu surat Al-A'raf ayat 180, yang mana di sini dijelaskan ketika kita berdoa awalilah dengan membacakan Asmaul Husna, ya. Sering-sering menyebut Asmaul Husna dalam segala kondisi, ya. Kemudian bahwa Allah itu akan membalas apa yang kita lakukan, ya. Kebaikan akan dibalas, keburukan pun akan dibalas, ya. Oke, kita lanjutkan. Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama adalah Al-Alim, ya, yaitu Maha mengetahui. Boleh dibaca sama Nazwar 9C. Nazwar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas.
Oke, ya Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui dan pengetahuan Allah itu tanpa batas. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah ya. Allah itu sangat mengetahui isi hati kita yang orang tidak tahu, Allah itu Maha tahu ya. Nah, ini ada kisah 3 santri pemotong ayam ya. Ada yang pernah mendengar cerita ini? Boleh silakan yang mau bercerita kalau pernah mendengar. Najwa Ustazah. Oke Najwa, boleh silakan Najwa, gimana ceritanya Najwa? Dulu ada seorang ulama yang mempunyai 40 murid yang mengajar di kelas 4 SD. Tapi ada salah satu murid yang kayak ini suka banget, namanya Ahmad. Sampai-sampai teman-temannya pada iri. Kemudian kayak itu membeli 40 ekor ayam untuk dibagikan kepada 40 murid itu untuk dipotong. Tetapi ada syaratnya yaitu memotong ayamnya jangan sampai ada yang melihat kecuali dirinya sendiri. Keesokan harinya, murid-murid itu menyetorkan ayam yang sudah dipotong, lalu Kiai itu bertanya, di mana kalian memotongnya? Rata-rata jawaban mereka ada yang di tepi sungai, di hutan, di gunung, dan lain-lain. Tetapi si Ahmad belum ditanya, dan Kiai itu sangat kaget karena ayam yang dibawa oleh si Ahmad itu masih hidup. Lalu Kiai itu bertanya, kenapa ayam kamu masih hidup? Lalu Ahmad menjawab, saya tidak mengerti syarat yang Ustadz berikan, karena jika saya memotong ayam itu di rumah tanpa ada yang melihat, tetapi Allah masih melihat saya, Ustadz. Jadi saya bingung, terkecuali Ustadz memberikan syaratnya kepada manusia saja. Insya Allah saya bisa. Kalau ke siapapun, Tuhan saya sifatnya basor, maha melihat. Kata Kiai itu, inilah penyebabnya saya suka kepada anak ini, karena memiliki sifat muraqabah, karena merasa dilihat dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sangat super Najwa Aulia. Terima kasih ceritanya. Ya, kurang lebih begitu ceritanya ya. Ini adalah cerita inspirasi untuk kita semua, cerita motivasi untuk kita semua ya. Bahwa kita itu harus menjadi orang yang muraqabatullah, yang selalu merasa diawasi oleh Allah ya. Ketika orang-orang disuruh memotong ayam itu, kan tadi kata ustadznya potong dengan syarat tidak boleh ada yang tahu ya. Mungkin semua orang tidak mengetahui, tapi ada Allah yang maha mengetahui, maha melihat ya. Jadi kunci kesuksesan kita adalah selalu merasa dalam awasan Allah, pengawasan Allah ya, selalu merasa dilihat oleh Allah ya. Itulah kisah 3 santri pemotong ayam ya, hikmahnya seperti itu. Terima kasih Najwa. Kita lanjutkan. Ini ada filosofi tentang padi nih. Ada yang mau cerita lagi nih? Maksudnya apa nih? Pelajar sama dengan filosofi padi. Pelajar sama dengan filosofi padi. Hah? Boleh siapa? Siva Ustazah. Siva, oke. Siva silakan. Kita sebagai pelajar harus rajin belajar, harus bekerja keras, dan ketika kita sudah sukses, kita harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Oke, ini ya. Kita lihat padi itu semakin tinggi, semakin banyak apa ini? Biji padinya dia semakin merunduk ya ke bawah ya. Jadi ketika kita kalau kita filosofikan sebagai pelajar, kita harus terus belajar ya. Ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, jangan pernah puas, apalagi bersifat sombong ya, tapi harus rendah hati ya, menunduk ya, rendah hati. Oke, ini kalau dihubungkan dengan Asmaul Husna,
berhubungan dengan contoh perilaku Asmaul Husna Al-Alim. Allah Maha Mengetahui. Oke, selanjutnya adalah Al-Khabir, Maha Teliti. Boleh dibaca sama Repa, ada Repa? Boleh dibaca sama Repa. Al-Khabir atau Maha Teliti. Allah Maha Teliti terhadap semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Teliti dalam menciptakan makhluknya. Ya, subhanallah ya. Allah itu sangat maha teliti ya. Semua yang Allah ciptakan itu sesuai dengan fungsinya. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 16. Boleh dibaca sama Saka. Wallah, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Oke. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah ya. Selanjutnya As-Sami Maha Mendengar. Ya, boleh silakan siapa yang mau baca nih? As-Sami Maha Mendengar. Dapa ada Dapa? Boleh silakan Dapa dibaca. Yang mana Ustazah? As-Sami. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya meskipun suara itu sangat pelan. Oke, ya Allah Maha Mendengar dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Boleh dibaca, Dafa. Lanjutkan, Daf. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 256. Kita lihat perilaku yang sesuai dengan As-Sami. As-Sami itu tadi apa ya? Maha mendengar. Maha Mendengar. mendengar. Perilaku yang sesuai dengan As-Sami yang pertama. Nih, contohnya. Perilaku yang sesuai dengan As-Sami. Harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara dengan sikap dan bahasa yang santun. Ya, jadi ketika kita ngobrol, dengarkan orang itu dengan fokus ya, dengan sambil ngerjain apa, matanya kemana gitu ya. Ketika ngobrol itu ya didengarkan, dipandang, dilihat orangnya ya. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi ya, up to date ya. Kemudian berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik, bisa memilih antara yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil ya. Harus bisa. Al-Basir, Maha melihat. Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut, kecil ya. Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Subhanallah ya. Ingin ketemu dengan Allah tidak? Begitu hebat Allah ya, subhanallah. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 18, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib dan di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ya. Yang tadi ya cerita 3 orang santri bahwa Allah selalu melihat, dan kita harus menjadi orang yang muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Perilaku yang berhubungan dengan Al-Basir. 1, baca nih. Siapa yang mau baca? 1. Berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa terjadi di alam ini sebagai bahan renungan dan akan kesabaran.
Kebesaran. Oke ya, berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan tentang kebesaran Allah ya. Kenapa itu terjadi tsunami ya? Kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi banjir ya? Itu dijadikan sebuah renungan ya, dijadikan sebuah renungan. Kemudian pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita ya. Orangnya peka ya, peka. Kemudian yang ketiga, introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah ya. Ini yang akan membuat hidup kita selalu tenang ya. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan untuk kita, kita harus selalu introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang lain. Saya kasih waktu 1 jam pelajaran untuk mengerjakan tugas yang nantinya akan kita diskusikan ya, yaitu membuat video presentasi ya tentang Asmaul Husna. Boleh materinya dari yang Ustadzah berikan ini ataupun boleh menggunakan PowerPoint yang Ustadzah kasih ini ya, yang Ustadzah share ini boleh ya. Jadi membuat video pidato tentang Asmaul Husna yang di-share di YouTube dan linknya dikirimkan ke Ustadzah. Oke, sebentar. Oke, anak-anakku, kita akan menyimak tugas yang sudah selesai. Ini ada Nashwa yang sudah selesai, kita simak bersama-sama. Setelah ini kita akan diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan diri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada kedua nabi kita dan menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nashwa Aulia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Asmaul Husna. Yang menurut bahasa, Asmaul Husna artinya adalah nama yang indah dan baik. Sedangkan secara istilah Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang indah dan baik yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai bukti akan kuasanya. Adapun dan mengerti tentang Asmaul Husna, yang artinya dan Allah memiliki nama-nama baik Asmaul Husna, maka berdoalah dan memohonlah dengan menyebut nama-nama baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama baik itu, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Ya, sekarang kita akan sama-sama mengetahui dan mendalami apa sih poin-poin dalam Asmaul Husna tersebut. Yang pertama, alif, artinya Maha mengetahui di bumi ini, baik itu nyata maupun gaib. Allah mengetahui semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi dapat kita simpulkan, pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Yang kedua yaitu Al-Khabir, artinya Maha Teliti. Allah Maha Teliti atas semua makhluknya. Semua berfungsi sesuai dengan kehendaknya, sehingga tidak ada satupun yang salah sasaran. Surat At-Taubah ayat 9, Allah bersabda, yang artinya dan Allah Maha Teliti atas apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu As-Sami, yang artinya Maha Mendengar. Allah Maha mendengar semua yang ada di langit dan bumi ini. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Baik suara itu sangat lembut dan pelan sekalipun. Yang keempat yaitu Al-Basir, artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu sekecil apapun tidak akan lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perilaku yang mencerminkan kepada Al-Basir, yaitu yang pertama mencoba untuk cermat untuk melihat segala persoalan apapun. Yang kedua, mencoba untuk mengintrospeksi diri, melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri agar kita semakin lebih terarah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai semua materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimak bersama-sama mengenai video pidato yang sudah dibuat oleh Nashwa. Terima kasih, sangat super sekali Nashwa. Baiklah, sekarang kita ke sesi diskusi ya.
Oke, silakan. Ada yang mau bertanya dengan Najwa, boleh? Apa hubungannya Asmaul Husna dengan iman kepada Allah? Oke, Nuzulul bertanya, katanya apa hubungannya kita mempelajari Asmaul Husna dengan iman kepada Allah, Najwa? Boleh, silakan ditanya. Ya, jadi hubungan kita mempelajari Asmaul Husna dengan hubungan kita kepada Allah, itu jadi ketika kita mempelajari Asmaul Husna, kita otomatis sudah mengenal dan lebih dekat kepada Allah. Ketika kita sudah mengenal dan dekat kepada Allah, insya Allah iman kita juga akan lebih bertambah. Oh gitu. Bagaimana, Nuzulul, puas dengan jawabannya? Ya, sudah. Oke, terima kasih Najwa dan Nuzulul. Alhamdulillah sudah selesai sesi diskusi. Pada akhirnya selesai pula materi untuk pertemuan kedua ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah kita mengenali Allah. Salah satunya adalah dengan Asmaul Husna, ya. Mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Ketika kita mengenalnya, maka kita akan lebih dekat, ya. Dengan lebih dekat, kita akan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, ya. Sehingga bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kuncinya kita harus selalu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, ya. Kita harus menjadi hamba Allah yang muratullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, ya. Itu salah satu bentuk dari Asmaul Husna juga, ya, yaitu Al-Basir, Allah Maha melihat, ya. Kemudian ya, itu kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini tentang Asmaul Husna? Insyaallah. Alhamdulillah. Bisa dipahami? Bisa, Ustazah. Bisa, Ustazah. Siap. Menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, kalau begitu jangan lupa untuk tugas LKPD yang Ustazah share di WA dikerjakan, ya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya tentang hikmah iman kepada Allah, ya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya mengenai materi yang disampaikan hari ini? Firdaus saja. Oke, Pria mau bertanya apa? Silakan. Contoh perilaku yang berkaitan dengan al-alim. Contoh perilaku yang berhubungan. Oke, sebagai pelajar, contoh perilaku yang berhubungan dengan al-alim yaitu kita harus rajin belajar, ya. Harus rajin belajar, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, penuh semangat, ya. Itu adalah bukti dari perilaku al-alim. Oke, itu Pria. Bisa dipahami. Oke, terima kasih anak-anakku. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.